Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi tambah kuda. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalan terlebih dahulu kelompok kami. Perkenalan, nama saya Dadan Putra Ramadan dan teman-teman saya. Saya Asla, Saya Sentu. saya Saraswati, saya Andrea Madani. Saya dari Jepang. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu ada tambah kuda yang akan dijelaskan oleh Kalau tidak, tambak udang adalah kolam yang dibangun di daerah tersebut dan digunakan untuk memelihara kambing. Juga bukan hewan lainnya yang biasa dari payung. Tambak juga dapat digunakan untuk budidaya ikan. Ikan nila, ikan kerapu, ikan kakap, susi, dan sebagainya. Tambak dapat berukuran 1 meter hingga 2 hektar dan dapat terbentuk secara alami atau buatan manusia. Tambak terletak di dekat lautan lainnya asal payung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resiko kecelakaan kerja. Resiko kecelakaan kerja akan dibahas oleh Arsya. Itu kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja tersebut ada di akibat alat dan mesin, penggunaan peralatan dan mesin seperti traktor, pompa air atau alat lainnya ditambah udang dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak digunakan dengan benar atau jika terjadi kegagalan mesin. Nah, 2. Kecelakaan karena keadaan di lingkungan. Tambah udang terkadang terkena cuaca ekstrim atau bencana alam seperti banjir, angin topan atau gempa bumi yang dapat menyebabkan kerusakan dan potensi kecelakaan bagi pekerja di sana. Nah, yang ketiga itu adalah kecelakaan karena bahan kimia. Penggunaan pupuk, pestisida atau bahan kimia lainnya dalam tambak dapat menjadi resiko jika tidak digunakan atau disimpan dengan benar. Dan keempat, kecelakaan laut. Jika tambak udang terletak di dekat pantai atau perairan yang berbahaya, ada risiko kecelakaan seperti tenggelam atau kecelakaan kapal. Yang kelima, kecelakaan akibat kegiatan fisik. Pekerja tambang udang lebih terkena risiko cedera seperti tergelincir, terjatuh, atau cedera lainnya saat bekerja di area yang basah atau berlicin. Nah, selanjutnya itu ada penanganan kecelakaan kerja yang akan dibahas oleh Johannes dan Iqman. Kepada Ada pun penanganan kecelakaan kerja. Yang pertama, evaluasi situasi keselamatan. Pastikan keamanan di sekitar area kecelakaan sebelum mendekati korban. Matikan alat atau mesin yang berpotensi menyebabkan bahaya tambahan bagi korban atau penolong. Yang kedua, panggilan bantuan medis. Segera panggil tim medis atau layanan darurat jika kecelakaan serius atau jika korban membutuhkan perawatan medis yang mendesak. Berikan informasi yang jelas dan tepat tentang lokasi kejadian dan kondisi korban. Selanjutnya yang ketiga, berikan pertolongan pertama. Jika Anda memiliki pelatihan dalam pertolongan pertama, lakukan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keahlian Anda. Dan yang keempat, berikan dukungan emosional. Berikan dukungan moral kepada korban. Jaga agar korban tetap tenang dan berikan asuransi bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Yang kelima, ada catatan informasi penting. Catat informasi yang relevan terkait dengan kecelakaan seperti waktu kejadian, kondisi korban, dan tindakan pertolongan keamanan yang telah dilakukan. Informasi ini dapat berguna saat tim medis tiba. Dan yang terakhir ada beri laporan dan evaluasi. Setelah pertolongan pertama diberikan dan bantuan medis tiba, berikan laporan kepada otoritas terkait atau atasan mengenai kejadian tersebut. Lakukan evaluasi untuk memahami penyebab kecelakaan dan upaya langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang APD. APD akan dijelaskan oleh Salah dan Pik. Baiklah, selanjutnya APD. Yang pertama, pakaian pelindung. Bekerja di tambak udang dapat menggunakan pakaian pelindung seperti jas hujan, jaket berbahan tahan air, atau pakaian khusus yang dapat melindungi dari kelembapan sinar matahari langsung atau paparan bahan kimia jika digunakan. Kedua, topi atau pelindung kepala. Topi atau pelindung kepala dapat melindungi dari paparan langsung sinar matahari dan dapat membantu mengurangi resiko
benda yang jatuh. Yang ketiga, ada sarung tangan. Sarung tangan yang sesuai dapat melindungi tangan pekerja dari bahan kimia, luka sayatan atau luka bakar saat menangani alat bahan kimia atau udang. Yang keempat, Selanjutnya kita akan masuk kesimpulan. Kesimpulan akan dibahas oleh Amal. kesimpulannya yaitu bahwa sudah merupakan lingkungan kerja yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang harus diperhatikan dengan serius. Kecelakaan di tempat udang dapat melibatkan berbagai faktor mulai dari penggunaan alat dan mesin, kondisi lingkungan, penggunaan bahan kimia, hingga keadaan cuaca atau bencana alam. Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat udang penting untuk dijaga demi melindungi pekerja dari potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan cedera atau bahkan kematian. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.